Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dendes berada di kampus UI Galuding Makassar Samata bersama dengan teman-teman intelektual muda yang lagi merumput keilmuannya, lagi melakukan dalaman-dalaman spiritualnya dalam bingkai proses dialektika di pasca UI Galuding Makassar. Alhamdulillah, siang ini di hari Kamis tanggal 1 ya, 1 September 2022, kita mencoba melakukan renungan spiritual sekaligus combine dengan seperti apa knowledge kita dalam menapaktilasi pergerakan untuk membangun peradaban dunia dalam perspektif memanusiakan manusia agar dunia menjadi dinamis oleh pikiran-pikiran dari kaum milenial kita. Baik, di tengah-tengah kita ada empat narsum, ada Ban Yuda, ada tokoh gender kita, Aminah. Halo Aminah. Halo Yuda. Yuda, apa kabar? Alhamdulillah. Terus ada Ketua IDMI Makassar, Ikatan Dai Muda Indonesia, sekaligus pelaksana atau aktivis Ruqyah. Apa kabar Pak Supriandi, gimana? Baik. Ya, sekaligus ada mubalik muda kita yang gaya khas Songko gaya, ya punya karakternya. Halo Haryadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, kita mulai pendalaman spiritual kita dan knowledge kita masing-masing dari tokoh muda kita, Bang Yuda. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamatullah. The power of knowledge, atau dalam padanan naunnya kita bisa sebut dengan ting, pikiran, atau kita bisa sebut dalam bahasa Arab fikriyah, berpikir, atau qiyadatul fikriyah, kepemimpinan berpikir. Sebelum kita masuk dalam kata kunci the power of knowledge, ada satu detil yang menarik kita bisa kutip dari Syekh Qutb yang mengatakan bahwa peluru itu hanya dapat menembus satu kepala, tetapi pemikiran atau think atau pengetahuan knowledge itu dapat menembus semua pikiran-pikiran manusia. Bagaimana dari dekio Syekh Qutb ini kita melihat surah pertama, ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu surah Al-Alaq, Iqra, yang berbunyi Iqra, bacalah. Tetapi tidak cukup dengan baca. Bismi rabbik, bismi ar-rabb. Bagaimana kita membaca dengan menyebut nama Tuhan? Nah, Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Bagaimana kita membaca fenomena? Bagaimana kita membaca diri kita sendiri? Dan bagaimana kita membaca tentang masyarakat atau society, itu kita lekatkan dengan Tuhan. Maka kemudian ketika segala sesuatu itu dikaitkan atau dikoneksikan dengan Tuhan, maka akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang akan menjadikan kita humaniora atau manusia yang sebetulnya manusia. Lantas bagaimana kemudian kata kunci dari the power of knowledge itu sendiri? Kalau kita melihat fenomena postmodernisme hari ini, bagaimana semua dan segala sesuatu diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya materialistik. Segala sesuatu itu diukur berdasarkan deret hitung atau statistik yang sifatnya value duniawi. Tetapi bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Qutb tadi kemudian kita berikan relasi dengan ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bagaimana kemudian pembacaan kita terhadap segala sesuatu yang sifatnya materi itu kita mampu kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Sehingga kemudian
tidak menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya materialistik, yang cenderung kepada pembangunan yang sifatnya fisikal atau kemudian developmental. Tetapi kemudian bagaimana developmental yang kita masukkan di sini adalah bagaimana dia masuk ke dalam developmental yang sifatnya ilahiyah. Bang Yudi, narik knowledge power. Apakah dunia hari ini kita tidak bisa pikir kemajuan teknologi dari knowledge yang bergerak ya? Apa yang kita bisa tangkap dari pergerakan kemajuan teknologi hari ini yang menjadi dunia menjadi kecil, dunia dalam genggam layar atau dunia di ujung jari kita seperti apa? Apakah ada kehampaan dalam spiritualitas ataukah ada sebuah kehidupan yang melampaui batas-batasan seperti itu sendiri? Fadal. Kata kunci yang menarik dari apa yang Pak Ende sampaikan tadi adalah teknologi itu sendiri. Kalau kita berbicara teknologi, maka kita berbicara tentang madaniyah sebenarnya. Berbicara tentang produk yang memang tidak ada unsur pemikiran di dalamnya. Bagaimana kemudian pergeseran teknologi dari masa sebelumnya sampai di era yang sifatnya artificial intelligence hari ini, bagaimana kebanyakan masyarakat itu cenderung kemudian mengandalkan teknologi sebagai bagian daripada sisi kehidupannya, lantas kemudian melupakan apa yang menjadi basis daripada ruhul pribadinya. Lantas bagaimana kemudian mengkaitkan daripada narasi yang kami buat sebelumnya tentang bagaimana perspektif madaniyah berdasarkan ruhul iman seorang muslim, kemudian kita kaitkan dengan pernyataan Pak Ndes tadi. Teknologi merupakan suatu keniscayaan yang memang dia selalu akan berubah, bahkan selalu kemudian mengalami yang namanya evolusi dan transformasi. Akan tetapi ketika berbicara tentang pengetahuan yang sifatnya ilahiyah, maka dia secara teologis dan secara esoteris itu tidak akan pernah berubah. Akan tetapi bagaimana kemudian hal-hal yang sifatnya esoteris itu mampu kemudian kita lekatkan dengan hal-hal yang sifatnya teknologis, sehingga kemudian terjadi yang namanya islamisasi pergerakan kehidupan manusia. Oh iya, sementara di situ ya kita lagi ke anak muda kita dengan khas songkok-songkok tradisional tapi pikirannya sangat-sangat modernis. Apa yang kita bisa maknai tentang knowledge is power hari ini? Iya. Baik, terima kasih. Jadi adapun tema pembahasan terkait masalah knowledge, the power of knowledge atau kekuatan pengetahuan. Seperti sebenarnya sudah dibahasakan oleh pemateri pertama tadi, itu menarik sekali mengutip terkait Quran surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Di sini mungkin saya ingin membagi menjadi dua ya, dalam perspektif qalbu dan al-akal atau pengetahuan secara akal. Kalau berbicara terkait masalah akal berarti kita mengarahnya kepada rasional. Kalau berbicara terkait masalah qalbu berarti dia mengarah kepada keimanan atau implikasi pengaplikasian secara imaniah. Nah, di sini sebenarnya bisa kita melihat historis sejarah bahwasanya turunnya Quran ayat pertama surah Al-A'la bacalah itu secara general bukan berarti hanya untuk orang beriman saja, tapi semua orang-orang yang tidak beriman harus membaca secara akal, secara pengalaman, sehingga di sini sebenarnya itu tadi the power of knowledge, kekuatan daripada pengetahuan. Ketika Nabi menerima ayat ini, tentunya ada orang Yahudi yaitu paman daripada Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Ini mengetahui sekali peristiwa
Iqra ini, sehingga dari sini sebenarnya bisa tergambar Barat maju dengan pengetahuannya karena berawal daripada filosofi Islami, sehingga pengetahuan berkembang di Barat, di Timur. Ini sebenarnya awal mulanya dari itu tadi. Kalau menurut saya adalah Iqra, bacalah. Oh iya, apa kita bisa combine antara Iqra ala Barat dengan Iqra ala Timur? Ya baik. Ya tentunya Iqra ala Barat kan kita bisa melihat hanya berdasar secara rasional saja. Rasional empiris ya. Empiris. Ya. Berbeda dengan Iqra di Timur, dia mengcombine kalau menurut saya antara qalbu dan Rasionalitas. Oh iya, oke. Sementara di situ ya. Kita ada toko rupiah kita sekaligus dai. Kita mengharapkan seperti apa the knowledge of power ya untuk di mata Ya, Fadal. baik, terima kasih. Dari judul yang dibahaskan sangat menarik ya, the power of knowledge. Artinya dahsyatnya pengetahuan. Tetapi menurut saya bahwa dengan ilmu pengetahuan itu dengan adanya ilmu pengetahuan itu membangun peradaban manusia. Nah, dan itu bisa diambil dari kata Iqra tadi. Tetapi dari kata ilmu itu sendiri kan berasal dari kata bahasa Arab. Bahkan kalau orang Inggris mengatakan sains, ya. Tapi bahasa Arab itu alama, itu merupakan 3 huruf, huruf ain, huruf lam, dan huruf mim. Ini ketiga huruf ini bukan hanya huruf yang begitu saja, tapi ketiga huruf ini memiliki makna yang begitu luas. Coba kita lihat huruf ain. Huruf ain itu ketika kita lihat dia mulutnya terbuka. Artinya apa? Salah satu ciri orang yang berilmu adalah dia terbuka wawasannya dan terbuka terhadap kritikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan huruf lam, dia itu menjulang ke atas. Maknanya apa? Bahwa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Maka itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. 11. Kemudian huruf mim. Huruf mim itu kalau kita perhatikan dia itu menjulang ke bawah. Artinya apa? Bahwa orang yang berilmu yang memiliki pengetahuan itu dia harus makin berisi, semakin menunduk. Itulah ciri-ciri orang yang berilmu sebetulnya. Jangan kita anggap bahwa kita setelah memiliki banyak ilmu lalu kemudian kita jalannya mendongak ke atas, melihat kita bahwa semua orang rendah di mata kita. Tapi itulah konsep orang berilmu. Apa yang kita bisa narasikan kedua seperti apa komunitas Barat dan komunitas Timur dalam melakukan makna tadi ain, lamu dengan mim itu, ilmun itu. Intinya tadi bahwa huruf ain itu apapun itu kita sebagai orang dalam sudut pandang akademis ya, artinya kita sebagai orang berilmu bahwa terimalah semua apa yang menjadi pendapat-pendapat dari orang, anggapan-anggapan dari orang, asumsi-asumsi dari orang. Kemudian dari itu kita bisa semua kita bisa menyimpulkan tentang sesuatu, bahkan lebih moderat lah istilahnya. Oke, mantap ya. Oke, kita ada tokoh gender kita hari ini menemani feminisme tiga pejantan dari timur didampingi oleh bidadarinya gender di kelas kelompok 13-an tahun 2022 ini. Apa yang kita bisa tangkap dari tema atau judul kita, the power is knowledge atau knowledge is power. The power of knowledge. Oke. Tafadhal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang the power of knowledge, kekuatan dari ilmu pengetahuan. Sebenarnya ada ya, mungkin ini hadis atau ayat atau kata mutiara, al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ya. Dan kalau misalnya kita tarik ke sebuah ayat, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, jadi ilmu itu adalah
cahaya langit dan bumi. Di surah Al-Fussilat ayat 63 pun dibahasakan sanurihim ayatina fil afaqi wa anfusihim. Ya, dan aku perlihatkan ke seluruh dan aku perlihatkan ayat-ayatku, tanda-tandaku, ilmuku, wajah-wajahku ke seluruh afaqi itu alam makro, wa fi anfusihim dan alam mikro dalam dirimu sendiri. Jadi ilmu itu bukan hanya ada di luar, di realitas eksternal kita, tetapi juga yang ada dalam diri kita. Itu ilmu yang terbesar yang Tuhan titipkan ke diri kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita sebagai orang ilmuwan ya, itu terkait dengan epistemologi pastinya. Nah, berbicara epistemologi, kalau kita berbicara tentang modernisme ya, atau posmo, dunia posmo itu pasti sangat terkait dengan epistemologi yang empiris. Nah, jadi kalau saya baca bukunya mulai di Kartanegara itu terlebih dahulu kita islamisasi dulu epistemologinya kita itu. Jadi yang tadinya sangat empiris, yang semuanya serba teknologi, semuanya serba harus saintifik, itu diislamisasi karena epistemologi kita itu dalam Islam itu ada 3, yaitu ada indra, kita meyakini indra juga sama dengan empiris, tapi kita punya hayal, ada epistemologi hayal, baru kita ke akal. Ini mungkin kajiannya agak panjang, yang butuh waktu yang agak lama lagi untuk sampai ke situ. Dan efeknya apa? Kalau kita memiliki islamisasi epistemologi itu, kita dalam memahami realitas itu kita nggak terpecah-pecah, nggak bebas nilai. Semua itu dari diri kita, perilaku kita itu pasti berasal dari lillahi ta'ala. Li itu kalau dalam Al-Quran itu makna li itu bisa dari dan untuk gitu. Dari Allah dan untuk Allah gitu. Mantap. Sebagai seorang gender, seperti apa melihatnya? Apakah ilmu pengetahuan yang akhir ini begitu cepat perkembangannya mengangkat harkat martabat gender atau justru menurunkan kehormatan perempuan itu dalam pergerakan teknologi di era ini? Keren sekali Pak pertanyaannya. Ya, pasti lagi kembali dari pandangan dunia yang kita punya ya. Kalau kita sebagai perempuan memiliki pandangan dunia yang tauhid, pasti kita melakukan sesuatu itu ya berangkat dari dasarnya itu ya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi untuk melakukan sesuatu ilmunya itu ilmu yang memang mensucikan dirinya, memuliakan dirinya sebagai perempuan. Tapi sebaliknya ketika ilmu itu dijadikan untuk kalau konsep kekinian itu kan konsumerisme, industrialisme, kapitalisme dan sebagainya, ilmu itu ya akan mengarahkan perempuan itu ke situ. Dia akan membuat yang semakin berilmu itu semakin membuka diri, semakin yang misalnya tidak berhijab dan sebagainya. Itu juga itu karena pandangan dunia mereka yang masih empiris. Nah, efeknya apa? Ketika misalnya mereka menjalani segalanya, yang penting misalnya mohon maaf ya, misalnya yang penting duit, yang penting tenar, yang penting jabatan, yang penting saya keren, yang penting ya kerennya itu keren-keren yang bersifatnya empiris, yang kelihatan oleh indera. Tetapi kalau orang-orang yang berimplikasi berdasarkan tatanannya adalah epistemologi tauhid atau pandangan dia tauhid, itu akan berpikir bahwa gerakan perempuan itu keren ketika keren itu ketika bisa membuahkan peradaban. Nah, peradaban apa? Makanya kan dikatakan Anisa Imadul Bilad, perempuan itu adalah pemimpin tiang negara. Betul, ketika perempuan itu sudah hancur maka hancurlah negara. Ketika perempuan tidak bisa punya fondasi yang kuat untuk misalnya menjadi istri, menjadi seorang ibu, menjadi perempuan penopang masyarakat, itu masyarakat akan tumbang. Oh iya. Oke. Dari 4 narasumber kita tadi sudah melakukan narasi pikiran-pikiran singkatnya, tibalah kita saatnya pada closing statement ya. Ini lidah saya bukan lidah Inggrisan ini. Lidah kultural dari tanah Todaka ini ya. Yuda, sebelum closing statementnya ini, dari mana sukunya semua 3 orangnya supaya kita melakukan transformasi surah Al-Hujurat ayat 14 itu ya. Ayat 14. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Ya. Ya. Closing statement tentang apa tadi? The power of knowledge. Ya, fadhal. Please. Kekuatan pengetahuan. Bagaimana kekuatan pengetahuan yang pertama itu muncul dari sesuatu yang sifatnya ilahiyah ruhiyah, kemudian
kembali ke dalam diri internal, dan terakhir teraplikasikan secara eksternal ke masyarakat. Maka dia menghasilkan yang namanya segitiga yang saling terkoneksi. Maka ketika segitiga tersebut yang berkaitan dengan ilahiyah, kemudian nafsiyah, kemudian dan masyarakat atau society itu terkoneksi secara kuat, maka akan menjadi suatu pengetahuan yang utuh. Oh iya, selanjutnya dari gender apa sih? Dari gender juga ini. Aminah mencoba melihat the power of knowledge sebagai menangkap di hidup di era teknologi sekarang, perempuan hari ini seperti apa? Ya, Allah SWT itu sudah memberikan kita ilmu yang sangat luas dari alam semesta ini dan dalam diri kita ini. Jadi bagaimana kita mengaktualkan itu sebijak-bijaknya. Nah, dari apa? Kalau kita kembali, kalau dibalik yaitu the power of knowledge, ada juga itu the knowledge of power, pengetahuan tentang kekuatannya. Itu kita angkat dari Foucault. Foucault itu dia menganggap bahwa dari segala lini kehidupan itu pasti ada power. Ya, misalnya di ranah kapitalisme, di ranah apapun itu pasti ada power yang mengelabui atau ada kekuatan-kekuatan yang membuat orang itu bergerak. Nah, setidaknya walaupun ada kekuatan jabatan atau kekuatan uang, kekuatan apapun di dunia ini, kekuatan media, apapun itu kan bagian dari knowledge. Nah, bagaimana kita mengcounter itu, menjadikan bahwa Sang Maha Kuasa sebagai the power of the power. Iya. Hari ini dari gender the power of the power ya. Iya. Oke, kita masih kepada aktivis Ruqyah dan dai Kota Makassar. Ya, apa yang bisa intinya ikra, berilmulah, silahkan berilmu dengan sebaik-baiknya, berilmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat bahwa ilmu membuat hidup Anda menjadi mudah, seni membuat hidup Anda jadi indah, dan iman membuat hidup Anda menjadi lebih terarah. Oh ya, barakallah. Terus Baik, sebagai closing statement, ya mengutip salah satu hadis Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi inilah pengetahuan menurut saya, sebagaimana hadis Nabi, bahwasanya itu ilmu itu atau pengetahuan itu tidak hanya tinggal di kepala, tapi jadikanlah ilmu sebagai hal yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Inilah kata-kata singkat hikmah dalam dari 4 narasumber kita, dari Ban Yudi, Aminah, Supriyandi, Haryadi, dalam resapan saya sebagai moderatornya dalam momen ini. Saya menangkap kedalaman mereka bahwa ilmu itu output yang ingin dicapai adalah takarruban ilallah. Bahwa ilmu itu dari bagaimana memahami bahwa bisa bermesraan dengan sang pemilik ilmu. Ya. Syahdu sekali. Karena tanpa dengan kedalaman dengan sang pemilik ilmu, kita akan bergerak pada tatanan empiris rasional, ansih duniawi, tidak menembus kepada bahasa Bang Yuda tadi, ilahiyah, rohaniah yang tidak tersampaikan. Maka gerakan ke depan tentu harapan bagaimana dunia ini dikomandoi, dinahkodai oleh orang yang menguasai ilmu, outputnya digerakkan kepada perkembangan peradaban kemanusiaan, dan dari perkembangan peradaban ini sebenarnya naik ke atas puncaknya adalah liqa'i rabbih. Mungkin di sini titik-titik persamaan dalam harapan kita bergerak ke depan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. NDS, Yes. No. Power of knowledge. NDS, yes, no cut system, no cut, no edit, no concept. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.